Guys, tahu nggak, per tahun 2025 nanti akan diberlakukan asuransi wajib kendaraan bermotor. Apa sih latar belakang diberlakukannya peraturan tersebut dan bagaimana dengan dampak saham-saham otomotif maupun asuransi? Yuk kita bahas di video ini. Oke, sebelum kita masuk ke bahasannya, kami sampaikan ya, tanggal 23 dan 24 Agustus nanti, kita akan mengadakan webinar Value Investing. Bagaimana kita mencari saham berpotensi bagger untuk tahun 2024 dan 2025 nanti. Jadi pastikan teman-teman sudah join di webinar tersebut. Registrasi sekarang juga melalui link di bawah ini ya. Dimulai dari dirilisnya data dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI, di mana di situ mengatakan bahwa terdapat lebih dari 100.000 kecelakaan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Bahkan untuk tahun 2023 kecelakaannya mencapai lebih dari 140.000 kecelakaan. Dan angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Nah, sering meningkatnya kecelakaan tersebut membuat AAUI itu mengusulkan agar third party liability insurance itu segera diwajibkan bagi semua kendaraan bermotor di Indonesia. Bahkan pemerintah sendiri akan menerapkan program ini, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor dengan skema third party liability insurance mulai bulan Januari 2025. Nah, third party liability insurance ini adalah semacam asuransi yang memberikan pertanggungan atas risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Jadi nih, misalkan saya dengan Anda gitu ya. Anda nabrak saya nih. Kemudian saya menuntut Anda untuk ganti rugi. Nah, yang mengganti nanti adalah pihak dari asuransi. Nah, itu kira-kira skema third party liability. Sebenarnya asuransi seperti ini sudah ada sebelumnya, cuman dulu masih bersifat sukarela. Tapi nanti rencana per Januari 2025 akan diwajibkan. Pemerintah mengatakan bahwa nilai premi asuransi ini cukup terjangkau, hanya 1% dari nilai pertanggungan utama. Tapi walaupun cuma 1%, tetap saja ini akan menambah beban pengeluaran bagi pemilik kendaraan. Tapi sebenarnya penting juga sih ya asuransi. Menurut kalian gimana? Penting nggak nih asuransi kendaraan bermotor? Tentu saja kebijakan ini akan memberatkan sektor otomotif. Apalagi kalau kita lihat data penjualan mobil untuk tahun 2024 ini, sampai semester 1 turun hampir 20%. Di mana per semester 1 tahun 2024 ini penjualan mobil mencapai 408.000 unit dibandingkan semester 1 tahun 2023 yang sebesar 506.000 unit. Dan sebenarnya penjualan mobil di tahun 2023 lalu itu juga menurun dibandingkan tahun 2022. Di mana sepanjang tahun 2023 penjualan mobil mencapai 1.005.000 unit dibandingkan di tahun 2022 yang sebesar 1.048.000 unit. Sekarang kita lihat penjualan motor domestik, di mana kalau kita lihat penjualan motor domestik sepanjang tahun dari tahun 2020 sampai tahun 2023 selalu mengalami pertumbuhan yang bagus. Tahun 2022 penjualan domestik untuk motor masih sekitar 5,2 juta unit, sementara di tahun 2023 mencapai 6,2 juta unit. Tetapi untuk di tahun 2024 ini, di semester 1 2024 penjualan motor termasuk stagnan. Turun tipis 1%. Ya macam-macam faktornya ya untuk tahun 2024 ini, seperti suku bunga yang tinggi alias biaya makin mahal, dolar naik, daya beli masyarakat turun, dan sebagainya. Dan pastinya akan ditakutkan ketika kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor mulai berlaku untuk tahun 2025 nanti, penjualan mobil maupun motor akan kembali turun. Paling tidak ada 4 saham yang ada di bursa kita yang mungkin akan terdampak oleh kebijakan asuransi wajib ini. Di antaranya ada ASII, kemudian Kars, MPMX, dan juga IMAS. Oke, ini kita rangkumkan bagaimana pergerakan harga saham dari keempat saham otomotif tersebut. Ya, yang pertama yaitu ASII, di mana ASII secara year to date itu sudah turun 20% ya. Jadi di awal tahun 2024 atau akhir tahun 2023 harga sahamnya masih berada di level 5.650. Kemudian saat ini turun ke 4.500-an ya, atau turun 20%. Kemudian Kars turun 21% dari harga 100 menjadi 79. MPMX
turun 6% dari harga 1.050 ke 985, dan IMAS atau Indomobil Sukses Internasional turun 7% dari 1.395 ke 1.300. Kemudian ini juga kita rangkumkan kinerja dari 4 emiten tersebut. ASII misalkan, untuk kuartal 1 2024 masing-masing masih turun ya, baik itu pendapatan maupun laba bersihnya turun 2% dan turun 14%. Kemudian Kars untuk pendapatannya untuk kuartal 1 masih naik 14% dan laba bersihnya naik 12%. MPMX untuk pendapatannya naik 3% dan laba bersihnya naik 26%. Kemudian untuk IMAS pendapatan naik 1% tetapi laba bersihnya minus 92%. Nah, berbeda dengan industri otomotif, untuk industri asuransi, khususnya asuransi kendaraan bermotor, pastinya akan berdampak positif. Kenapa? Karena yang tadinya asuransi kendaraan bermotor bersifat sukarela, per tahun 2025 nanti akan bersifat wajib. Apa dampaknya? Ya pastinya pendapatan premi akan lebih tinggi lagi. Pendapatan premi lebih tinggi otomatis ya laba dari perusahaan asuransi kendaraan bermotor akan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, sekarang kita coba lihat data nasional, berapa sih premi asuransi kendaraan bermotor yang dihasilkan setiap tahunnya. Nah, sejak tahun 2020 sampai 2023 ternyata terus mengalami kenaikan. Tahun 2020 premi asuransi kendaraan bermotor mencapai 14,7 triliun rupiah. Ini dalam satuan miliar rupiah ya. Kemudian tahun 2023 naik menjadi 19,4 triliun rupiah. Untuk tahun 2024 ini memang mengalami penurunan ya, dari 9,8 triliun untuk posisi semester 1 2023 menjadi 9,5 triliun di posisi semester 1 2024. Lalu bagaimana dengan klaim asuransi kendaraan bermotor itu sendiri? Per posisi tahun 2020 klaim asuransi dari kendaraan bermotor mencapai 6,9 triliun rupiah dan di tahun 2023 mencapai 7 triliun rupiah. Untuk semester 1 2024 ini mengalami penurunan ya, dari 1,7 triliun menjadi 1,6 triliun. Jadi perkiraan saya, walaupun nanti ada pelemahan dari penjualan otomotif, tapi di sisi lain untuk asuransi kendaraan bermotor akan mengalami kenaikan premi. Dan tentu saja kenaikan premi ini akan menghasilkan laba bersih, karena teman-teman tadi lihat ya bahwa pendapatan premi dibandingkan dengan beban klaim itu sangat jauh. Gapnya masih lebar sehingga laba dari perusahaan asuransi pun akan semakin besar. Oke, mungkin ada beberapa saham asuransi, khususnya asuransi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman bisa coba pantengin beberapa saham ini. Yang pertama ada PT Malaka Trust Wuwungan Insurance atau MTWI. Kemudian yang kedua ada PT Victoria Insurance atau VINS. Yang ketiga ada PT Asuransi Multi Artaguna atau AMAG. Dan yang keempat ada PT Asuransi Jasa Tania atau ASJT. Sebenarnya ASI sendiri juga punya perusahaan asuransi, termasuk asuransi kendaraan bermotor. Tapi karena mayoritas pendapatan dari ASI adalah dari penjualan mobil, ya pasti yang paling berpengaruh terhadap kinerjanya adalah penjualan otomotif itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat pergerakan harga saham dari 4 emiten asuransi kendaraan bermotor tersebut, yaitu MTWI, di mana secara year to date naik 116% saat ini. Kemudian ada VINS itu minus 11% secara year to date. Kemudian ada AMAG yang naik 11% dan ASJT turun 9%. Kemudian rangkuman mengenai kinerja dari 4 emiten asuransi kendaraan bermotor tersebut. Ada MTWI di mana pendapatan naik 20% dan laba bersihnya naik 286%. Kemudian VINS pendapatannya minus 24% dan laba bersihnya minus 56%. Kemudian ada AMAG di mana pendapatannya naik 37% dan laba bersihnya naik 181%. Kemudian ASJT pendapatannya naik 10% dan laba bersihnya naik 335%. Ya, kita lihat tadi dari 4 emiten asuransi tersebut rata-rata kenaikannya bagus ya, kenaikan kinerjanya bagus. Apalagi nanti kalau kebijakan wajib asuransi kendaraan bermotor akan diberlakukan dan benar-benar dilakukan di tahun 2025 nanti, ya besar kemungkinan kinerja mereka itu akan lebih baik lagi. Nah, menurut kalian gimana nih dengan emiten-emiten asuransi? Apakah kalian tertarik atau tidak?